Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Terutamanya adalah Allah masih memberikan kepada kita semua keistiqomahan di atas nikmat iman, nikmat Islam. Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita dari ilmu waris. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan dari siapa saja ashabul furud dan bagian-bagian yang mereka terima. Jadi itu merupakan dasar fondasi modal utama untuk kita bisa menghitung waris. Jadi bapak-bapak sekalian, untuk bisa menghitung waris harus memahami yang kemarin sudah kita bahas. Mungkin kita ulang bareng-bareng Pak ya. Bahwasanya ahli waris itu secara keseluruhan ada 25 orang. Kemudian dari 25 orang ini dibagi dua. Kalau kita bagi dari jenis laki-laki dan perempuan, laki-laki ada 15 orang dan perempuan ada 10 orang. Kemudian kalau kita bagi dari sisi yang lain, yaitu dari ashabul furud dan ashabul ta'sib. Ashabul furud itu mereka yang Allah sudah tetapkan bagian warisnya di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, itu ada 12 orang di mana 4 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas, kalau untuk ashabut ta'sib itu mereka yang mendapatkan waris tidak ditetapkan berapa bagiannya. Ini adalah sisa dari yang tadi, yang 12 orang tadi. Hanya saja khusus untuk bapak dan kakek dia bisa masuk ke jalur ke kelompok ashabut ta'sib. Jadi bisa kakek dan bapak ini ashabul furud, bisa juga masuk ke ashabut ta'sib. Dan ashabut ta'sib ini mereka yang mengambil waris yang sifatnya yang sifatnya adalah menunggu sisa. Tetapi secara umum ada 3 keadaan yang berlaku bagi mereka. Yang pertama, jika tidak ada ashabul furud sama sekali, maka mereka mengambil secara keseluruhan. Seperti misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya 1 orang anak laki-laki saja, maka artinya dia mengambil seluruh harta waris yang ditinggalkan. Yang kedua, dia sifatnya secara umum ini yang kedua dia mengambil sisa. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, al-hiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah waris itu kepada masing-masing yang memiliki haknya, dan apabila tersisa berikanlah kepada laki-laki yang terdekat. Jadi ini yang sifatnya lebih ke sifat ini ashabut ta'sib, itu mereka yang mengambil sisa. Kemudian yang ketiga, bisa jadi tidak dapat waris karena sifatnya menunggu.
bisa jadi sudah terbagi semuanya. Seperti dalam contoh misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya suami, kemudian satu saudara perempuan kandung dan paman. Kira-kira bisa kita jawab, Pak? Suami ketika tidak ada anak maka dia dapat setengah, kemudian saudara kandung, saudari kandung jika sendirian mendapatkan berapa kira-kira, Pak? Mendapatkan setengah, Pak. Jadi perempuan itu semua kemarin kita bahas menyisakan 4 yang kemarin itu: anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung, saudari kandung, saudari sebapak. Ini semuanya sama, Pak. Kalau sendirian setengah, kalau lebih dari 1, 2/3, semuanya sama. Karena dalilnya adalah kias. Dalil daripada cucu perempuan itu dalilnya sama seperti dalil anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzal, apabila dia satu orang anak, fa in kanat nataini falahum thulutsani mimma tarak. Kalau dia satu, fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau satu orang maka dapat setengah. Kalau lebih dari satu orang jamak maka dapat 2/3. Ini berlaku semua pada yang perempuan tadi. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari sebapak. Ini kemarin terakhir kita bahas. Ini sama semua. Kalau satu orang setengah, kalau lebih dari 1, 2/3. Jadi iya, yang ashabul furud kemarin. Jadi kalau dalilnya anak perempuan di ayat yang ke-11, fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau satu orang dia mendapatkan setengah. Kalau dalil, maka cucu perempuan itu dalilnya sama, mengambil dalil anak perempuan, karena seringkali disebutkan cucu itu dipanggilnya anak, sehingga dalilnya sama. Kemudian kalau dalil untuk saudari perempuan di ayat 176, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, ini murun halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ketika seseorang meninggal tidak memiliki anak, ya, maka dan dia punya saudari perempuan, maka dia mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan. Ya, dan ayat ini juga berlaku untuk saudari sebapak. Jadi dalilnya sama. Nah, yang akan berbeda itu ketika jalur keturunan, yaitu anak dan cucu. Ini kan satu jalur ke bawah. Nah, ini ketika dia bergabung, apakah mereka bisa mendapatkan waris atau tidak? Cucu perempuan dan anak perempuan. Maka kalau kemarin kita sudah bahas, kalau anak perempuannya cuma 1, maka cucu perempuan bisa dapat. Kenapa? Untuk menyempurnakan 2/3. Jadi batasan anak perempuan itu, batasan perempuan itu bagiannya paling banyak 2/3. Ya, anak perempuan kalau lebih dari 1 atau 2 ke atas bagiannya 2/3. Tapi kalau cuma satu orang dapatnya setengah, maka selebihnya diambil oleh cucu perempuan. Jadi ketika seseorang meninggal dengan ahli warisnya perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan, maka anak perempuan dapat setengah dan cucu perempuannya dapat 1/6 sebagai penyempurna menjadi 2/3. Ya, baik. Kita kembali kepada masalah tadi. Jadi seorang yang mendapatkan asobah bisa jadi dia tidak mendapatkan waris, bukan karena terhalang tapi karena sudah habis. Contohnya tadi, seseorang meninggal dengan ahli warisnya suami, saudari perempuan kandung dan paman. Suami tidak ada anak maka dapat setengah. Saudari perempuan, ya, dia satu orang dapat setengah.
paman dapat asobah yaitu sisa. Maka habis di sini. Setengahnya diambil suami, setengahnya diambil saudari perempuan. Paman tidak mendapatkan harta dari warisnya karena tidak ada sisa. Nah, itu tiga keadaan bagi ashabut ta'sib, mereka yang masuk kepada golongan ashabut ta'sib. Baik, kemudian kita bahas, kita ulang untuk yang ashabul furud, itu ada 12 orang. Kita ulang bareng-bareng mungkin Pak, sambil kita menguatkan. Yang pertama bapak, dia keadaannya ada 3, dapat 1/6, 1/6 plus sisa. Yang ketiga asobah, dapat 1/6 apabila si mayit yang meninggal ini sudah atau memiliki anak, khususnya adalah anak laki-laki. Ya, jadi jika seorang meninggal dan sudah punya anak laki-laki, maka bapak dipastikan dapatnya hanya 1/6. Kemudian jika anaknya hanya perempuan, maka bapak dapat 1/6 plus sisa. Jika si mayit tidak memiliki anak ketika meninggalnya, maka dapatnya adalah asobah, khusus seorang bapak. Jadi dia dapat 1/6, yang kedua 1/6 plus sisa, yang ketiga asobah. Tinggal nanti kita praktekkan ke dalam latihan. Misalnya ketika seseorang meninggal dengan ahli warisnya bapak dan anak laki-laki, maka kita katakan bapak dapat 1/6, sisanya diambil oleh anak laki-laki. Terus kedua, contoh kedua, seseorang meninggal dengan ahli warisnya bapak dan anak perempuan, maka bapak dapat 1/6, anak perempuan dapat 1/2. Di sini pasti ada sisa. Siapa yang ambil? Maka sisanya diambil oleh bapak. Meskipun di situ ada ahli waris yang lain, misalnya saudaranya si mayit, ada pamannya mayit, maka semua itu seolah-olah tidak ada, karena dia terhalang dengan sendirinya, sehingga diambil sisanya oleh bapak. Kemudian contoh yang ketiga, bapak mendapatkan asobah, mengambil keseluruhan apabila si mayit yang meninggal tidak memiliki anak. Ya, maka seperti contoh misalnya seorang meninggal dengan ahli warisnya bapak, saudara, atau misalnya istri dan bapak. Maka di sini istri tidak ada anak, dapat 1/4, sisanya diambil oleh bapak di sini, yaitu 3/4-nya. Jadi kita ulang lagi, bapak dapatnya 1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah. Seorang meninggal belum punya anak, tidak punya anak, bapaknya dapat 1/6. Kalau tidak ada anak sama sekali, maka bapaknya asobah, mengambil sisa, atau bisa jadi mengambil keseluruhan jika tidak ada ashabul furud yang dia tinggalkan. Kalau nggak punya anak, maka mengambil semuanya Pak, atau sisanya. Tadi misalnya ahli warisnya hanya ke bapaknya semua. Iya, diambil sama bapaknya semua, meskipun dia punya saudara. Intinya yang jadi patokan adalah dia punya anak atau tidak di situ. Kalau tidak punya anak, maka kembalinya ke bapak. Ketika misalnya ahli warisnya hanya bapaknya. Kalau masih punya ibu, maka ibunya maka seorang tadi yang meninggal jika tidak punya anak, ibunya dapat 1/3, kemudian sisanya diambil oleh bapak, 2/3-nya. Bisa. Jadi 1/6 plus sisa, yang ketiga atau asobah. Itu bagian dari bapak. Dan itu Ustaz, ahli waris itu pertama yang hidup ada 1, 2, 1 gitu ya. Iya, dari kalangan laki-laki. Tadi yang utama yang ke bawah. Jadi terus ke bapak. Ya, terus lihat dulu ashabul furudnya
asobah. Ya, jadi ketika pembagian waris kita bagi dulu kepada ashabul furud, yang tersisa baru kita berikan kepada asobah. Karena memang konteks hadisnya alhiqul faraid bi ahliha, berikan waris kepada pemiliknya, apabila tersisa berikan kepada laki-laki terdekat. Artinya dari hadis ini memberikan kita pengarahan kalau dalam bagi waris berikan dulu kepada ashabul furud, kalau tersisa berikan kepada asobah. Jadi urutannya nanti jangan asobah di atas kita tulisnya, tapi asobah itu kita tempatkan di bawah. Jadi kita sebut dulu siapa ashabul furud, baru nanti asobahnya. Nah itu untuk bapak. Kemudian kita pindah yang kedua, kakek. Ini sama seperti bapak karena dia menggantikan posisi bapak. Jadi keadaan warisnya antara 1/6 plus sisa atau asobah. Kemudian suami, keadaan warisnya antara 1/2 atau 1/4. Setengah jika yang meninggal istrinya tidak punya anak, 1/4 jika istrinya punya anak. Kemudian saudara seibu, ini berlaku juga untuk saudari seibu. Ya, jadi saudara laki-laki ataupun saudara perempuan seibu ini hukumnya sama. Yaitu jika satu orang dapatnya 1/6, jika lebih dari satu orang dapatnya 1/3, kemudian dibagi secara rata kepada mereka. Ya, jadi lebih dari satu ini baik laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan ini sama. Jadi kekhususan daripada saudara atau saudari perempuan itu tidak berlaku 2:1. Baik, kita selesai. Berarti bapak, kakek, suami, dan saudara seibu. Bapak 1/6 plus sisa asobah. Kakek sama 1/6 plus sisa asobah. Suami 1/2 atau 1/4. Saudara kandung 1/6 atau 1/3. Kita pindah ke yang perempuan sekarang. Ibu bagiannya antara 1/3 atau 1/6. Kapan dapat 1/3? Jika mayit tidak memiliki anak atau tidak memiliki saudara lebih dari 1. Jadi ketika seorang meninggal dan ahli waris tidak memiliki ahli waris dari keturunannya alias tidak punya anak, maka ibu dapat 1/3. Tapi kalau ternyata yang meninggal ini punya saudara lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka ibu dapatnya 1/6. Saudara-saudari dapatnya 2/3. Saudara-saudaranya dapat asobah nanti. Asobahnya berarti sisa itu 5/6. Oh, 5. Nah, dibagi kepada mereka secara rata kalau laki-laki semua. Kalau ada perempuannya dibagi dengan 2:1. Ya, jadi kita ulang, ibu itu bagiannya antara 1/3 atau 1/6. 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak atau si meninggal tidak memiliki saudara lebih dari 1. Jadi punya hanya saudaranya 1. Berarti ibunya hanya punya 2 anak. Satunya meninggal, tersisa 1. Maka di sini ibunya dapat 1/3. Yang saudaranya itu Dapat asobah. 2/3. Iya, sisanya. Baik, itu ibu ya Pak ya. Jadi ibu apa tadi? 1/3 jika tidak punya anak atau tidak memiliki saudara lebih dari 1. Kalau ini artinya tidak terpenuhi, maka pindah ke 1/6. Jika yang meninggal punya anak, dapatnya ibu 1/6, atau jika yang meninggal ini punya saudara lebih dari 1, dapatnya 1/6. Nah, itu untuk ibu. Kemudian kita pindah kepada nenek. Kenapa Pak?
nenek itu cuma satu bagiannya, hanya 1/6 saja. Jadi tidak ada tidak ada bagian waris yang lain bagi seorang nenek. Nah, ini baik nenek dari bapak atau nenek dari ibu ini sama, dapatnya 1/6. Ketika dua-duanya masih ada, mereka nanti dibagi rata dari 1/6 itu. Kemudian istri, kita pindah yang ketiga, yaitu istri. Istri bagiannya antara paling banyaknya 1/4 atau 1/8. 1/4 jika yang meninggal berarti suaminya tidak punya anak. Kemudian jika punya anak maka istrinya dapat 1/8. Jadi istri bagiannya antara 1/4 atau 1/8. Kemudian kita pindah kepada saudari perempuan seibu. Ini sama tadi dengan saudara seibu, yaitu 1/6 atau 1/3. 1/6 kalau dia hanya sendirian. Kemudian kalau lebih dari satu jamak, ya, lebih dari satu saudara atau saudari seibunya, mereka dapat 1/3, kemudian dibagi rata. Nah, yang tersisa dari perempuan itu 4 berarti. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari sebapa. Ini tadi sudah kita bahas. Mereka semua sama jika bersendirian. Ya, maksudnya anak saja, kemudian cucu perempuan saja, kemudian saudara kandung saja, saudari sebapa saja. Kalau mereka bersendirian itu sama semua. Jika satu orang dapat setengah, jika lebih dari satu dapat 2/3. Ini semua berlaku sama, ya. Hanya saja nanti yang akan membedakan ketika anak dan cucu bergabung dalam satu masalah waris, apakah dapat atau tidak. Di sini kita rinci bahwasanya bagian terbanyak yang diterima anak perempuan itu 2/3. Ya, kalau jika sendirian berarti dapat setengah, maka sisanya yaitu 1/6 diberikan kepada cucu perempuan. Tapi kalau anak perempuan sudah 2 ke atas, berarti sudah full 2/3, maka cucu perempuan tidak dapat. Tidak dapatnya di sini kata para ulama disebut mahjub bil istighraq. Dia terhalang karena sudah habis diambil oleh anak perempuan. Jadi ketika bergabung antara anak perempuan dan cucu perempuan, ini cucu perempuan bisa dapat jika anak perempuannya hanya satu orang saja. Jadi kemarin, ya, kalau anak perempuannya ibunya, kemudian cucu perempuannya anaknya, kira-kira dapat tidak, Pak? Jika seseorang meninggal kemudian punya anak perempuan dan cucu perempuan, anak perempuannya ini ternyata ibunya, cucu perempuannya ini anak dari ibunya ini, kira-kira dapat tidak, Pak? Seorang meninggal, misalnya kita sebut nama dengan anak perempuannya, misalnya siapa? Susi punya anak Susan. Berarti kan Susan ini cucu perempuannya yang meninggal ini. Kira-kira dapat tidak, Pak? Berarti kan statusnya anak perempuan dan cucu perempuan. Iya, di sini cucu perempuan tidak dapat. Kenapa? Karena kaitannya dengan yang sudah kita bahas, keturunan dari anak perempuan tidak dapat waris. Jadi di sini adalah cucu perempuan yang dimaksud harus dari anak laki-laki. Jadi misalnya seseorang punya 2 anak, Susi dan Ahmad misalnya. Ahmad sudah menikah, punya anak perempuan, dan ternyata Ahmad meninggal. Maka di sini cucu perempuan, dan berarti menyisakan cucu perempuan dan anak perempuan. Maka anak perempuannya dapat setengah, cucu perempuannya dapat 1/6. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1 tadi, maka semuanya habis diambil oleh anak perempuan. Jadi karena anak perempuan dan cucu perempuan ini satu jalur ke bawah. Begitu juga dengan saudari kandung dan saudari sebapa, satu jalur
Kalau mereka bersendirian setengah dan 2/3. Tapi kalau bergabung, seorang meninggal dengan ahli warisnya saudari kandung dan saudari sebapak, maka statusnya tadi sama. Kalau bergabung saudari kandung, kalau satu orang dapat setengah, sisanya diambil oleh saudari sebapak. Tapi kalau ternyata saudari kandung sudah 2 ke atas, 2 atau lebih, maka mereka tidak dapat ya. Jadi itu khusus berlaku untuk anak perempuan. Itu Pak. Jadi kalau kita sudah hafal itu semua, insya Allah kita sudah bisa menghitung waris. Kalau tadi si cucu dari pihak laki-laki itu ada 2, jadi sepenamnya dibagi 2. Sama seperti misalnya saudari sebapaknya juga lebih dari 2, maka dapatnya sepenam dibagi rata kepada mereka. Kira-kira sudah dihafal semua gitu Pak? Kita contoh mungkin Pak ya. Seseorang meninggal dengan ahli warisnya seorang suami, kemudian anak perempuan dan bapak. Kira-kira bisa Pak? Perlu ditulis ya Pak? Suami, anak perempuan dan bapak. Iya, berarti istrinya. Seseorang meninggal dengan ahli warisnya seorang suami, anak perempuan dan bapak. Suami berapa kalau ada anak perempuan? 1/4. Anak perempuan 1 dapat setengah. Bapak dapat 1/6 plus sisa. Iya. Baru setelah itu kita tentukan asal masalahnya. Kita tulis di sini Pak ya. Jadi nanti kita kalau udah menghitungnya, kita buat kotak Pak, biar memudahkan. Di sini mungkin sisa Pak ya. Jadi kita di sini kolom ada 3, kita bagi. Sini ahli warisnya kita sebut, misalnya tadi suami, kemudian anak perempuan, kemudian bapak atau ayah. Di kolom ini kita sebutkan bagian yang mereka terima. Suami dapat, ada anak 1/4, anak perempuan dapat setengah, bapak karena yang dimiliki adalah anak perempuan 1/6 plus sisa. Artinya jika ada sisa Pak ya. Nah setelah itu kita tentukan di sini asal masalah disebutnya Pak. Sebutnya asal masalah. Jadi angka yang membagi, ini disebutnya penyebut di bawah Pak ya. 4, 2 dan 6. Kira-kira dari angka ini berapa angka yang bisa dibagi untuk mereka, untuk ini semua. Maka ketemulah 12. 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 2 6, 12 dibagi 6 2. Kita jumlahkan 6 tambah 3 9 tambah 2 11. Berarti masih ada sisa 1. Jadi kita jumlahkan, suami dapat 3 bagian, anak perempuan dapat 6 bagian, bapak dapat 3 bagian. Fungsinya ini disebutnya asal masalah Pak ya. Asal masalah. Jadi angka yang membagi semua ini penyebutnya. Fungsi ini adalah nanti untuk ya menjadi pembagi harta dari keseluruhan harta. Misalnya hartanya 24 juta misalnya, maka tinggal kita bagi kepada asal masalah. 24 dibagi 12 ketemunya 2 Pak ya. Maka 2 ini kita kalikan langsung ke sini, ke bagian masing-masing.
Jadi suami 2 kali 3 ternyata suami dapat 6 juta, 2 kali 6 anak perempuan dapat 12 juta, 2 kali 3 bapak dapat 6 juta. Ini langkah selanjutnya nanti Pak ya. Jadi kita sebutkan dulu berapa bagiannya, kita tentukan asal masalahnya, baru ketemu di sini bagian akhirnya. Saya kok masih nggak ngerti maksudnya suami yang meninggal perempuan. Yang meninggal berarti istrinya, perempuan. Ya, dengan ahli warisnya suami, anak perempuan dan bapak. Maka suami karena ada anak perempuan dapat 1/4. Terserah ini mau anaknya dari suami ini atau anak dari suami sebelumnya. Yang jelas istrinya ketika meninggal sudah punya anak. Ya, maka suaminya dapat 1/4, anak perempuan setengah, bapaknya 1/6 plus sisa. Bisa dipahami Pak ya? Kita ambil contoh lain, misalnya kita bikin lebih banyak lagi. Seseorang meninggal dengan ahli warisnya bapak, ibu, kemudian istri gantian, kemudian anak perempuan 2 aja biar gampang, kemudian saudara kandung, paman. Kita sebutin semua Pak. Yang meninggal istri. Suami. Nah, berarti kalau di sini kita sebut suami. Di sini kita sebut istri, berarti yang meninggal suaminya. Nah, kira-kira berapa nih Pak? Ini banyak nih. Bapak, ibu, istri, anak perempuan 2, saudara kandung, paman. Kita boleh dari anak dulu, boleh dari bapak dulu. Kita dari yang gampang, bisa dari sini yang kita sebutkan, kita rinci satu-satu. Bapak yang meninggal punya anak, berarti anak perempuan berarti 1/6 plus sisa jika ada. Ibu yang meninggal punya anak dapat 1/6. Istri yang meninggal punya anak berarti 1/8. Anak perempuan 2/3. Saudara kandung, iya, karena ada bapak maka ini terhalang. Paman apalagi lebih jauh Pak ya. Kita cari ini angka ya yang membagi bisa angka ini semua. 3, 8, 6 dan 6. Iya, ketemulah angka 24. Berarti 24 dibagi 6 bapak dapatnya 4, 24 dibagi 6 ibu 4, 26 dibagi 8 3 untuk istri, 24 dibagi 3 8 kali 2 16. Ini tidak dapat. Kita jumlah kira-kira lebih atau tidak atau kurang. 16 ditambah 4 20, 20 tambah 4 24, 24 bagi 7 27. Ini disebutnya aul nanti. Aul itu adalah ketika jumlah yang diterima oleh ahli waris melebihi akar masalahnya. Maka mereka jadi berkurang bagiannya. Jadi yang awalnya mereka 4/24 jadi 4/27. Ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab dengan ahli warisnya, yaitu 2 saudara perempuan kemudian suami. Maka di sini ini masa disebutnya aul. Aul itu adalah ketika jumlahnya ini melebihi akar asal masalahnya. Suami tidak ada anak dapat setengah. 2 saudara perempuan, saudari perempuan 2/3. Asal masalahnya adalah 3 dan 2 6, 6 dibagi 3 2 kali 2 4, 6 dibagi 2 3. Jadi 7. Ini terjadi di masa Umar bin Khattab. Nah, ini disebutnya aul tadi Pak ya. Aul.
Jadi ketika keadaan di mana jumlah keseluruhan dari yang diterima ahli waris melebihi asal masalahnya, ini masih boleh. Yang nggak boleh kalau kurang. Pas kita jumlahin ternyata kurang dari 24, berarti mungkin bisa saja hitungan kita salah. Nah, kemudian kalau itu sudah kita paham dan kita hafal, kita ada pembahasan yang lebih penting lagi, yaitu disebut dengan pembahasan mahjub. Hajab, yaitu terhalangnya seseorang dari mendapatkan waris. Mahjub itu ada dua. Pertama, mahjub karena melakukan penghalang waris, yaitu yang 3 kemarin, karena sebab dia membunuh atau berbeda agama atau status dirinya sebagai seorang budak. Maka ini seseorang terhalang dari mendapatkan waris karena ada penghalang pada dirinya. Disebut hajbun bil wasfi, terhalang karena sifat ya yang ada pada dirinya, yaitu sifat tadi yang kita sebutkan, sifatnya karena dia membunuh atau dia berbeda agama atau sebagai budak. Yang kedua, ada seseorang terhalang karena ada orang yang lebih kuat. Nah, ini jadi dari 12 orang ashabul furud itu tidak berarti semuanya bisa menerima waris. Ada keadaan di mana mereka terhalang oleh posisi ahli waris yang lebih kuat, lebih dekat kepada mayit. Maka secara umum kita tulis bahwasanya al-hawashi itu terhalang oleh usul dan furu' dari kalangan laki-laki. Jadi yang bisa menghajab, menghalangi itu adalah dari laki-laki, Pak ya. Ketika ada laki-laki dari usul pokok nasab yaitu bapak, dan ada laki-laki dari furu' keturunan, maka otomatis al-hawashi yaitu saudara dan paman terhalang dari dapat waris. Jadi ya, ketika kita mau menghitung waris, tinggal kita lihat dari yang meninggal ini masih ada laki-laki dari atas atau usul, atau ada laki-laki dari furu', atau salah satunya juga akan menghalangi yang al-hawashi. Jadi kalau ada laki-laki dari bapak, cukup ya untuk menghalangi yang lain dari al-hawashi, atau ada laki-laki dari al-furu', yaitu anak laki-laki, juga menghalangi yang sampingnya. Kalau ada anak laki-laki dan bapak, maka yang menghalangi siapa? Anak laki-laki menghalangi bapak dari asobah ya. Jadi kalau bapak tidak terhalangi, tapi dia terhalangi untuk mendapatkan asobah sisa tadi. Jadi secara umum kaidah pertama, al-hawashi terhalangi oleh laki-laki dari furu' dan laki-laki dari usul. Kemudian kalau tidak ada laki-laki dari usul dan tidak ada laki-laki dari furu', berarti ada kesempatan untuk paman dan saudara. Maka urutannya adalah saudara kandung lebih diutamakan, sehingga ketika ada saudara kandung semuanya terhalangi. Kemarin ya Pak ya, urutannya yaitu anak laki-laki, kemudian bapak, saudara kandung, kemudian paman. Antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka saudara sebapak terhalangi oleh saudara kandung karena dia lebih kuat posisinya daripada saudara sebapak. Itu ada di situ Pak ya, saya gambarin gitu. Yang paling terakhir tuh Pak. Jadi anak laki-laki akan menghalangi cucu laki-laki jika ada. Kemudian bapak
akan menghalangi kakek. Tapi terus ke bawahnya juga. Saudara kandung menghalangi saudara sebapa juga anak-anak mereka. Kemudian paman kandung akan menghalangi paman sebapa dan anak-anak mereka. Tapi urutannya itu tadi. Jika tidak ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki yang mengambil semuanya. Jadi yang terakhirnya tentang penghalang ya. Iya, Pak. Jadi selama masih ada yang di atasnya, maka yang bawahnya akan terhalangi. Jadi saudara kandung terhalangi oleh siapa, Pak? Oleh anak laki-laki, oleh bapak. Paman juga sama, terhalangi oleh anak laki-laki, bapak dan saudara kandung atau saudara sebapa. Kemudian dan ini berlaku ketika ada yang perempuan juga terhalangi, Pak. Misalnya tadi ada laki-laki dari usul bapak ya, maka al-hawasi semuanya terhalangi, baik yang laki-laki atau perempuan. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki, maka saudara dan saudarinya semuanya terhalang. Ada saudara kandung, maka saudara-saudara sebapaknya terhalang, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Kemudian ada saudara sebapak, maka juga anak-anaknya terhalangi. Ada paman, semuanya juga terhalang. Jadi itu yang perlu juga kita pahami ketika akan menghitung waris. Sehingga kita tambahkan, kakek bisa mendapatkan waris jika bapak dari mayit sudah meninggal. Kemudian di sini ada 5 orang yang tidak akan mungkin pernah terhalangi, yaitu istri atau suami, bapak, ibu, dan anak laki-laki, anak perempuan. Atau kita sebut di ring pertama itu, Pak ya. Itu tidak akan pernah terhalangi. Jadi kita kembali kepada ashabul furud. Bapak tidak terhalangi, kakek terhalangi oleh bapak. Kemudian suami tidak pernah terhalang dari dapat waris. Saudara perempuan, saudara laki-laki seibu terhalangi oleh bapak, anak laki-laki, dan khusus untuk saudara laki-laki atau perempuan ini seibu, dia bisa terhalangi oleh anak perempuan. Pada asalnya seorang perempuan tidak menghalangi kecuali pada kasus saudara atau saudari dari si ibu ini. Jadi saudara laki-laki atau saudara si ibu ini terhalangi oleh bapak, kakek, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi ketika seorang meninggal dengan ahli warisnya anak perempuan, saudara seibu, dan bapak, maka di sini anak perempuan dapat setengah. Kemudian saudara seibunya tidak dapat karena terhalangi oleh 2 orang, oleh bapak dan oleh anak perempuan. Kemudian kita masuk ashabul furud dari perempuan. Ibu tidak mungkin pernah terhalangi. Kemudian nenek, dia terhalangi oleh ibu. Kemudian istri tidak pernah terhalangi dari dapat waris. Kemudian saudari seibu tadi sama, dia terhalangi oleh oleh bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan, kakek juga. Kemudian anak perempuan, dia tidak pernah terhalangi. Cucu perempuan, dia terhalangi oleh siapa? Oleh anak laki-laki atau 2 anak perempuan atau lebih. Ya, kalau anaknya perempuannya hanya 1 masih bisa kemungkinan dapat, yaitu 1/6 sebagai pelengkap menjadi 2/3. Tapi kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan itu pasti terhalangi. Baik cucu perempuan itu adalah anak
dari anak laki-laki tersebut, atau cucu perempuan itu adalah anak dari saudara. Jadi misalnya seseorang meninggal pernah memiliki dua anak laki-laki, kemudian satu sudah menikah dan punya anak perempuan, satu belum menikah. Yang satu ini meninggal duluan, maka tetap terhalang dia dapat waris. Cucu perempuan terhalang dapat waris karena keberadaan anak laki-laki, baik anak laki-laki ini adalah bapaknya atau pamannya. Jadi selama masih ada anak laki-laki, namanya cucu akan terhalangi. Maka sedikit kita singgung, yang namanya cucu sebenarnya tidak dapat waris. Ada upaya untuk bagaimana supaya cucu ini dapat waris, menggantikan posisi bapaknya dulu. Soalnya kalau bapaknya ada pasti dapat. Akhirnya dibuatlah sebuah mungkin undang-undang waris, dan ini banyak dipakai di beberapa negara, disebut wasiat wajibah, wasiat wajib gitu. Dan ini diterapkan salah satu mungkin di Indonesia. Jadi wasiat yang sifatnya sebenarnya, dan para ulama banyak yang mengatakan hal ini tidak benar, seperti halnya mungkin zakat profesi, mungkin karena para ulama tidak semuanya sepakat, karena zakat itu kan syaratnya sudah haul itu artinya berjalan 1 tahun, sedangkan zakat profesi itu kan diambil per bulan. Jadi belum tentu dia mungkin mencapai nisab, tapi kan keadaan manusia tidak diketahui, bisa jadi dia ada kebutuhan yang dalam 1 tahun ternyata tidak mencapai nisab. Nah ini juga ada wasiat wajib namanya. Jadi diberikan kepada cucu perempuan ketika bapaknya itu sudah meninggal, yang merupakan anak laki-laki dari si mayit. Kembali, jadi cucu perempuan akan terhalangi oleh anak laki-laki. Saudara perempuan kandung terhalangi oleh siapa, Pak? Oleh bapak anak laki-laki. Ya. Selama masih ada dua laki-laki ini, usul dan furuknya, maka di samping ini semuanya terhalangi. Kalau nggak ada, tapi ada paman. Paman tidak menghalangi saudara perempuan kandung, malah dia dapat asobah. Misalnya contohnya seorang meninggal dengan ahli warisnya ibu, jangan kita sebut bapak karena otomatis dia terhalang. Ibu, anak perempuan, ibu, istri, kemudian saudara perempuan kandung dan paman. Ibu tidak ada anak yang meninggal, dapat 1/3. Istri tidak ada anak bagi yang meninggal, dapat 1/4. Kemudian saudara perempuan dapat 1/2, paman dapat asobah sisanya tadi. Ya, jadi kembali, saudara perempuan kandung, saudari kandung, dia terhalangi oleh bapak atau anak perempuan. Begitu juga dengan saudari sebapak terhalangi oleh bapak, anak laki-laki plus saudara laki-laki kandung. Nah, ini disebut dengan bab mahjub, yaitu seseorang terhalangi dari mendapatkan waris karena ada posisi wali waris yang lebih kuat. Para ulama mengatakan tidak boleh seseorang berfatwa dalam masalah waris kecuali dia sudah paham bab mahjub ini, karena bisa jadi dia memberikan yang sebenarnya dia terhalangi tadi. Nah, itu secara ringkasnya, Pak ya. Jadi ketika kita akan menghitung waris, kita pahami dulu berapa bagian ahli waris masing-masing, dan kita lihat apakah ada di antara ahli waris ini yang terhalangi dari ahli waris yang lain. Jadi jangan nanti seseorang ahli warisnya anak laki-laki masih kecil,
dan saudara. Maka ini anak laki-lakinya masih kecil, dapatnya setengah aja. Saudara ini yang berarti juga paman bagi anak laki-lakinya dapat gitu kan. Kita katakan meskipun dia anak laki-laki masih kecil, seorang paman akan terhalangi oleh anak laki-laki. Iya, banyak kejadian paman tuh ngambil dapat waris karena anaknya masih kecil. Bahkan kita katakan posisi keadaan seseorang selain yang tiga tadi tidak menghalangi dia dapat waris. Kita katakan meskipun anaknya kita anggap gila, misalnya anaknya orang gila, maka tetap kita katakan anak laki-laki dapat sisanya. Misalnya gitu Pak ya, keadaannya ketika seorang meninggal punya anak yang mungkin kita katakan tidak waras dan punya paman, maka kita katakan paman terhalangi oleh anak laki-laki. Iya. Jadi tidak boleh kita katakan ini kan anaknya nggak waras, maka saya dapat. Tidak Pak ya. Tinggal nanti jatuh kepada masalah perwalian. Ya, jadi dia akan menjadi wali bagi anak tersebut. Maka dia boleh mendapatkan artinya nafkah dari dia mengurusi anak tersebut. Tapi kalau dapat waris tidak. Ya Pak ya. Jadi tadi dua yang harus kita pahami dalam menghitung waris, berapa bagiannya masing-masing dan apakah ada di antara ahli waris ini yang terhalangi oleh yang lain. Jadi bab mahjub ini harus dipahami dengan baik. Ya, setelah itu udah tinggal kita berbanyak latihan, insyaallah akan semakin lama bisa. Jadi latihannya tidak sekali dua kali. Terus kalau ada masalah, kalau ada orang meninggal kita coba latihan. Kemudian kita minta coba koreksi betul atau tidak. Ya, itu mungkin Pak ya. Sebenarnya kalau mau dilanjutin panjang pembahasannya, kalau misalnya anak itu sudah dikasihkan orang untuk diadopsi itu tidak terputus Pak ya. Nah, nasabnya tidak terputus, tetap dia mendapatkan waris. Oleh karenanya masalah adopsi itu sebenarnya tidak boleh mengganti nasab binnya itu Pak atau bintinya. Kesalahannya adalah orang yang mengadopsi anak itu diganti nama bapaknya. Ini nggak boleh, karena dia mengganti nasab. Nasab ini akan terus nanti di akhirat. Seseorang akan dipanggil dengan nama nanti bin bapaknya. Ya, jadi si fulan, siapa ini si fulan anak di ini. Jadi tidak akan terputus. Oleh karenanya bagi seseorang yang ingin mengadopsi anak boleh. Hanya saja di antara hal yang perlu diperhatikan tidak boleh mengganti nasabnya. Yang kedua, tidak berlaku bagi dia hukum mahram. Jadi ketika udah gede, udah besar nanti istrinya tetap bukan mahram ya. Yang ibu angkatnya ini bukan mahram dari anak adopsi tadi. Juga bapaknya bukan mahram untuk kalau anak angkatnya perempuan. Artinya tetap memperhatikan hukum-hukum mahram tadi. Ya, secara kemarin kita bahas ekstrimnya dia boleh dinikahi oleh bapaknya, bapak angkatnya, karena tidak ada di situ hukum kemahraman. Kecuali ketika masih kecil dia susuk ya, disusuin, namanya nanti ar-radha'ah. Dia saudara sepersusuan. Tapi kan dia nggak punya anak. Dan syarat dari sepersusuan itu bisa menjadi anak mahram dengan dua syarat, diantaranya harus di bawah 2 tahun. Anaknya masih di bawah 2 tahun. Yang kedua, dia menyusui 5 kali atau lebih. Ya, ada dalilnya dulu diantara ayat tentang
susuan ini ada ayatnya, kemudian dinasakh, dihapus ayatnya tapi hukumnya masih berlaku. Nah itu ketika seseorang ingin mengadopsi anak dan anak dari orang lain tapi ingin menjadikan dia mahram, caranya tadi diberikan susu, ya. Tapi syaratnya tadi anaknya masih di bawah 2 tahun dan dia menyusui lebih dari 5 kali, bukan 5 kali sedot Pak ya, 5 kali menyusui. Tapi kalau ibunya itu tidak lagi punya air sus gimana? Tidak bisa Pak, karena syaratnya cuma tadi disusukan gitu Pak, diberikan susu dari ASI ibunya tadi. Maka ketika dia menyusu lebih dari 5 kali, dia menjadi anak sepersusuan dan anak-anak yang lain menjadi saudara sepersusuan. Itu jadi mahram Jadi mahram. Disebutkan dalam hadis yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Bahwasanya ya susuan ini akan mengharamkan seperti mengharamkannya nasab. Itu satu-satunya cara agar anak dari orang lain bisa menjadi mahram buat kita. Itu hukum warisnya Tidak berlaku. Dia hanya berlaku hukum mahram saja. Karena waris itu harus nasab. Jadi kembali ke bapak, seorang anak yang diadopsi oleh orang lain, dia tidak terputus nasabnya sehingga masih mendapatkan hak dari waris. Malah dia tidak dapat dari bapak atau orang tua angkatnya tadi. Kayak kasus yang di Bogor yang anak tertukar bayi. Ini kan ada kasusnya. Iya. Dari kecil dari bayi baru udah tertukar gitu kan. Berarti si bayi ini punya mahram dua orang tuanya. Iya. Iya kan? Tapi dia tetap tidak mendapatkan waris dari yang menyusu. Yang salah yang ketukar. Yang nggak boleh mereka menikah. Jadi kalau tadi kan ketukar, dia punya anak lagi yang lain, maka anak itu tidak boleh menikah dengan anak yang tadi saudara-saudara, karena dia menjadi saudara sepersusuan, jadi mahram. Jadi mahram tapi hak warisnya tidak. Sesuai dengan dalil yang dia hanya berlaku dalam masalah mahram saja. Dipahami Pak ya? Nah ini maksud saya, kalau mau dilanjut akan banyak Pak ya pembahasan waris, termasuk bagaimana menghitung tentang wanita yang hamil, menentukan bagian waris dari si janin berapa, kemudian cara menghitung orang yang dinyatakan hilang al-mafqud, kemudian bagaimana menghitung waris yang belum dibagikan ternyata sudah ada meninggal dari ahli warisnya karena lama nungguin. Nah ini semua ada ilmunya, cuma mungkin untuk kita, untuk yang tidak, artinya tidak dijadikan sebagai spesialis gitu Pak ya, maka bagi kita yang penting paham berapa bagian ahli waris dan bagaimana cara menghitungnya. Maka maksud saya mungkin bisa jadi ini yang pembahasan terakhir Pak ya. Gimana Pak? Karena pembahasannya sudah selesai. Tadi kita pahami dari siapa saja ahli warisnya, berapa bagiannya, itu yang kita dasarnya banget. Kemudian tadi apakah ada yang menghalangi atau terhalangi. Kalau kita udah paham semua itu, tinggal kita banyak menghitung atau latihan saja. Kalau mau dilanjutin akan sangat banyak, dan tadi bisa jadi malah bingung atau pusing. Saya sih usul ada satu kali pertemuan lagi sebagai resume gitu. Oh iya. Dari depan dan belakang poin-poinnya, poin saya nggak kekejar semalam, pengen buat semacam yang Bapak bilang tuh. Kemudian saya juga akan membuat contoh-contoh semua di situ sambil kita bahas. Ya. Tapi insya Allah mungkin pekan depan Pak ya. Mungkin ada asal urut itu langsung misalnya bagian dari Al-Quran berapa, seperberapa. Ya. Sekarang kan hanya itu saja, tapi nggak ada. Iya.
Insyaallah nanti Bisa lihat langsung itu. dan kita kalau bisa nanti kita printkan gitu, artinya biar kita bahas bareng-bareng semuanya gitu. Terus ini juga Ustaz, ini kan itu kan ya baiknya itu untungnya itu, tapi kalau misalnya kerugian misalnya yang meninggal itu punya utang Iya. banyak, terus yang berkewajiban seperti ini juga urutannya ahli warisnya. Nah, kemarin kita ada pembahasan tentang 5 hak berkaitan dengan harta yang ditinggalkan mayit secara berurutan. Yang pertama pengurusan jenazah, kemudian harta yang dia berkaitan dengan hak orang lain tapi secara langsung. Seperti apa? Harta kita yang tertahan di orang lain atau harta orang lain yang masih pada diri kita. Yang ketiga hutang, yang keempat wasiat, yang kelima baru waris. Artinya apa? Waris ini posisinya paling terakhir, maka harus didahulukan pembayaran hutang daripada waris. Jadi tadi Bapak, kalau si mayit yang meninggal ini punya hutang, maka harus dibayarkan dulu hutangnya dari harta waris, dari harta yang ditinggalkan mayit. Warisannya tidak cukup. Enggak cukup, berarti selesai. Karena pertama tidak ada kewajiban bagi si ahli waris. Secara fikih, secara hukum tidak ada kewajibannya. Nah, itu lebih kepada sisi birrul walidainnya. Dari sisi dia berbuat baik kepada orang tua, tapi tidak ada paksaan. Pertama, dalam sisi syariat tidak ada paksaan, artinya tidak bisa dia memaksa ahli waris untuk bayarin hutangnya, karena bukan dia yang berutang. Kemudian juga mungkin dari perdata mungkin kali Pak ya, ada tidak ada gitu kan Pak ya, untuk memaksa ahli waris membayar hutang, ada nggak kira-kira Pak? Tinggal utang anunya warisannya utang. Iya. Warisannya utang. Ya. Jadi dia mewariskan hutang, tidak Pak ya? Tidak ada istilah mewariskan hutang, karena tadi tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkan hutang bapaknya. Misalnya kita ambil contoh yang meninggal bapaknya, tapi dia tadi sebagai jalur birrul walidain bisa. Kalau secara hukum tidak wajib. Seperti itu Pak. Kecuali kalau si anaknya ini punya ini aja ya. Nah, tadi birrul walidain tadi. Ada itikat baik untuk menyelesaikan. Nah, Cuma itu hukumnya di catat Allah nggak itu mengurangi dicatat Pak. catat ya. Termasuk dari melunasi. Seperti ada seorang sahabat yang meninggal di masa Nabi. Kemudian Nabi tanya, dia punya utang? Tidak punya, 2 dinar katakan. Maka Nabi nggak mau menyolatkannya, salat jenazah. Kemudian ada sahabat lain mengatakan, saya yang menanggung ya Rasul utang tersebut. Barulah Nabi mau menyolatkannya. Jadi bisa teranggap lunas meskipun dibayarkan oleh orang lain. Utang bayar tadi. Makanya kembali waktu itu pernah ada yang nanya, kalau seorang pemimpin, presiden ini berutang, kita ada kewajiban nggak bayarin utang? Tidak Pak ya. Bapak kita aja yang meninggal nih, kita nggak ada kewajiban bayarin utang bapak kita gitu. Apalagi yang jauh, maksudnya presiden gitu. Maka tidak ada kewajiban kita untuk membayarkan. Maksudnya secara hukum syar'i Pak ya. Secara hukum syariat, secara fikihnya. Pada saat yang pengurusan jenazah kan bilang jika jenazah punya utang piutang akan keluarganya. Iya. Nah, pada saat yang memberikan utang ke si mayit itu datang, terus setelah lihat nggak punya harta, jadi si keluarganya bilang sebenarnya nggak punya harta segala macam, minta tolong ikhlaskan aja, bahasanya gitu. Iya mungkin. Pertama, dia tidak bisa menuntut siapa dia Pak? Orangnya udah meninggal. Yang kedua, dia tidak bisa memaksa ahli warisnya untuk bayarin utang, karena bukan utang dia gitu. Ya cuma mungkin ketika pun dia mau memperkarakan, dibawa ke hukum, saya penjara misalnya, kamu apa ininya gitu kan Pak? Ada tidak Pak? Enggak, kredit rumah aja, begitu meninggal lunas.
Iya, kayak kredit apa gitu Pak ya. Kredit motor apa kalau rumah kecuali punya waris misalnya nih rumah. Ya, maka rumahnya harus dijual untuk melunasi. Nah, kalau tidak ada harta waris maka tidak bisa yang memberikan hutang itu menuntut. Apa bahasanya Pak? Yang memberikan hutang itu disebut apa? Debit atau kreditur? Yang memberikan hutang kreditur Pak ya? Kalau misalnya Ustaz, itu biasanya kan kalau ada yang berduka itu biasanya di antara keluarga itu ada kan memberikan kata sambutan. Misalnya apabila orang tua kami ada utang piutang yang belum selesai sampai saat ini, maka mohon dihubungi kepada kami keluarganya. Itu apa? Itu tidak beda itu. Mungkin dia punya harta yang bisa untuk melunasi gitu kali Pak. Karena hubungannya nanti dia dengan di akhirat tuh yang meninggal tadi. Artinya dia tidak punya harta tapi keluarganya itu yang mengumumkan tadi. Ya Allah, mudah-mudahan tidak, karena itu untuk memperjelas hak yang tadi berkaitan dengan hartanya. Biar ahli waris ini tidak langsung membagi waris, karena ternyata ada hutang yang harus dilunasi, diselesaikan. Kemudian juga yang sering ditanyakan, apakah uang pensiunan termasuk harta waris atau tidak? Kemudian apakah uang apa dari tempat kerja biasanya suka ada uang apa namanya, uang santunan, apakah termasuk harta waris atau uang duka gitu Pak? Maka kalau uang pensiunan itu termasuk harta waris. Jadi patokannya harta waris itu adalah harta yang dimiliki oleh mayit selama hidupnya. Sedangkan uang pensiunan itu kan uang yang diambil dari bagian gaji dari si yang meninggal ini. Termasuk uang asuransi itu juga termasuk harta waris, karena kan dia diambil dari gajinya, bayar preminya itu. Adapun uang duka dia tidak termasuk harta waris, karena bukan hartanya si mayit. Misalnya perusahaan ngasih uang duka, itu bukan termasuk harta waris. Artinya boleh dibagi secara rata atau boleh dikasih ke ibunya saja atau bebas di sini. Dia tidak diberlakukan sebagaimana hukum waris. Jadi harta duka, apalagi misalnya masyarakat tuh biasanya kalau ada yang meninggal suka ada tempat baskom gitu, apa gitu dikasih, maka itu tidak termasuk harta waris, karena uang yang datang setelah kematian si mayit. Kemudian juga setiap yang ditinggalkan mayit itu hukumnya adalah harta waris, sampai yang paling kecil, sendal, pulpen dan lain sebagainya. Artinya tidak boleh salah satu dari ahli waris menguasai, karena itu termasuk harta waris dan harus secara diberlakukan sebagaimana hukum waris. Kecuali ada kerelaan, nih saya ngambil pulpennya misalnya, yang kecil-kecil Pak ya, tapi kalau yang besar kan pasti akan dibagi sesuai dengan yang tadi. Biasanya kalau yang kecil-kecil kan diremehkan, terserah begitu. Ada yang bajunya dibagikan gitu. Sebenarnya itu termasuk daripada harta warisnya tadi. Ya, sampai sini Pak ya. Insyaallah. Jadi insyaallah besok pertemuan terakhir sebagai resum atau apa namanya, resum itu apa Pak? Kesimpulan atau rangkuman dari yang sudah kita pelajari insyaallah. Semoga ilmu ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.